anak bro, dinamai Israel. Jadi Gojek. Israel menuju kosanmu ya. Ketemu lagi di aturan-aturan rancu. Dan langsung saja seperti biasa. Jadi kayak kuis zaman dulu aja. Iya. Lanjut. Langsung saja seperti biasa, gua dan Tretan Muslim akan membahas beberapa aturan rancu yang ada dari seluruh dunia. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan 3 aturan rancu. Ya. Dan Tretan Muslim lagi-lagi akan menebak dari 3 aturan ini apakah 3-tiganya salah, apakah 3-tiganya benar, atau ada satu yang benar, atau ada yang satu yang salah. Terserah. Oke. Jadi langsung saja kita mulai aturan rancu kita kali ini. Silakan. Peraturan nomor 1. Di daerah ini Tretan Muslim menamai bayi dengan nama tertentu dilarang. Oke. Memang di daerah saya itu orang dinamai Coki. Kenapa? Tidak boleh. Hah? Kenapa? Seperti ente. Oh, ya ampun. Coki. Belum bisa jawab saya. Belum bisa jawab. Peraturan. Nggak apa-apa. Karena Ya. memang nih saya memberikan peraturan-peraturannya dulu. Itu Oke. peraturan pertama. Diingat ya. Ya. Tidak boleh sembarangan memberikan nama kepada bayi. Nama tertentu dilarang. Oke. Baik. Nomor 2. Di daerah ini dilarang menulis masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Huruf Latin itu maksudnya ABCD. Betul. Saya ulang sekali lagi peraturannya ya. Di daerah ini dilarang menulis kata masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Ini agak menjebak nih. Masa rumah ibadah saya sendiri saya tidak tahu ya kan? Betul. Saya akan berikan peraturan ketiga. Ya lanjut. Baik. Peraturan ketiga, di daerah ini laki-laki dilarang melakukan tari perut. Ada yang melarang laki-laki melakukan tari perut di daerah tersebut. Baik, Tretan Muslim. Gimana ukuran tari perut? Cok! Mungkin gak masuk akal. Sak! Ini sangat ketat semuanya ini. Soalnya Baik, kalau begitu saya akan memberikan waktu 10 detik kepada Tretan Muslim untuk berpikir dari 3 peraturan tersebut, mana yang salah, mana yang benar, dan 10 detiknya dimulai dari sekarang. Oke baik, Tretan Muslim, waktunya sudah selesai. Langsung saja disebutkan dari 3 tersebut mana yang salah, mana yang benar. Perlu saya ulang? yang pertama tadi agak lupa. Menamai bayi dengan nama tertentu dilarang. Ini yang pertama adalah benar. Baik, oke. Karena kalau anak dinamai aneh-aneh, pasti akan merugikan daerah tersebut misalnya. Betul. Dan untuk ngisi form mungkin susah ya. Iya. Kalau namanya panjang sekali, baik. Biasanya orang lahir Palestina, kasih nama Zionis. Oh iya, akan jadi dibully. Akan dibully. Betul. Bukan dibully doang. Iya. Oke, lanjut ke yang peraturan kedua. Dilarang menulis masjid Nah, dalam ini bahasa nih. Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Betul atau salah? Ini sebenarnya Benar atau tidak benar aturan ini? Ada tidak aturan ini? aturan ini nggak ada. Tapi kalau masyarakat yang pengen seperti ini ada. Kan banyak sekarang lagi musim ke Arab-Araban. Betul. Ada. Berarti Tapi aturan peraturannya nggak ada. Cuma Oke. masyarakat yang ke Ingin Arab-Araban ingin ada. Ada. Ya. Tapi menurut Anda peraturan ini tidak ada? Peraturan ini nggak ada. Baik. Tapi masyarakat yang ingin aturan ini ada. Betul. Dan Instagramnya apa-apa tulisan Arab saya tahu pasti. Baik, oke. Berarti Anda tidak yakin aturan ini ada? Tidak yakin. Tapi yang ingin aturan ini ada, Anda yakin? Ada. Oke, baik. Yang ketiga, Laki-laki dilarang melakukan tari perut, apakah ada atau tidak ini aturan? ini kan sekali lagi orang luar tuh goblok-goblok. Kadang-kadang kita bilang nggak ada, ternyata itu yang ada. Cok! Oke, berarti yang pertama ada. Yang pertama ada. Yang kedua tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga ada. Yang ketiga ada. Ya. Tretan Muslim ternyata yang tidak ada adalah peraturan yang ketiga. Oh, tidak mungkin ada ya. Ya, peraturan pertama nama tertentu dilarang memberikan nama tertentu kepada bayi itu benar ada. Benar.
Dan dilarang menulis masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Itu betul adanya. Yang Dan yang pertama ketiga yang tidak ada, dilarang laki-laki melakukan tari perut, itu tidak ada. Oke, baik, kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Oke. Aturan pertama, menamai bayi dengan nama tertentu dilarang. Aturan ini berlaku sebagai hukum di negara Denmark. Oh, justru Denmark ya? Di Denmark dan Jerman. Dan Swedia, ternyata ada 3 negara ya. Denmark, Jerman, dan Swedia. Justru Indonesia ya? Yang nggak Yang ada ya? masih bebas. Pantesan di Indonesia anak orang ada namanya Tuhan. Ada nama Tuhan. Assalamualaikum ada bro. Serius, yang benar. Selamat ulang tahun. Happy birthday kalau nggak salah. Serius orang. lah. Aduh. Tapi kalau di Denmark, Jerman, dan Swedia itu dilarang. Saya jelaskan kenapa. Jadi aturan ini menegaskan bahwa setidaknya nama seorang bayi wajib menunjukkan jenis kelamin si bayi dengan jelas. Persyaratannya salah satunya. Di Jerman, nama, gue nggak tahu bagaimana pronounce ya, tapi di Jerman nama Mati dilarang karena tidak menunjukkan dengan jelas, nggak jelas jenis kelamin bayi tersebut. Oh. Di Denmark setidaknya ada kurang lebih 7.000 nama yang diizinkan oleh pemerintah Denmark. Berarti ada nama-nama resmi. Oh, yang harus 7.000 itu ya? Iya, pemerintah Denmark untuk diberikan kepada bayi. Iya. Di Swedia juga memiliki aturan bahwa setiap orang tua yang sedang menunggu kelahiran anaknya wajib melaporkan nama sang anak pada usia kandungan 6 bulan. Kalau belum siap gimana? Orang Indo kan mesti diskusi dulu. Orang nggak telepon ibunya di kampung. Gimana bu? Udah 6 bulan bu. Saya lahirnya diundur. Ya kan? Dan lapornya ke polisi. Nah, ternyata ini tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Ngerepotin masyarakat. Karena ternyata pada tahun 1991 sebagai bentuk protes, salah seorang warga dari 3 negara tersebut menamai bayinya, ini sumpah gue nggak bohong, dengan nama BRF XXCC XXMNP CCCC LLL MMNPRX VCL MNC KSSQLBB 11116 alias Albin. Ini saya nggak bohong Pak. Oh iya cuk. Panjang banget nih. Ini kasihan kalau UN bro. Iya Pak. Bener. Gue gelingkaring udah berubah. Tahun ajaran baru langsung. Ya iya dong, ini kan sejak Anies Baswedan kan. Betul. Nama dilingkarin, tahu-tahu Nadiem Makarim udah. Karena kelamaan ngelingkarin. Oh ini iseng dia. Ini iseng. Tapi lu menurut lo aturan seperti ini wajib dilakukan di Indonesia nggak? Dengan melihat banyaknya nama-nama aneh. Tapi menurut lo masih perlu nggak orang Indonesia menggunakan peraturan? Masih sebenarnya bukan harus aturan dihukum atau polisi. Ya semacam anjuran aja. Kalau nama-nama jangan aneh. Karena sebenarnya para orang tua pahamilah bahwa nama yang Anda berikan kepada anak Anda itu akan dibawa oleh anak Anda sampai anak Anda meninggal nanti. Dan dia akan nama itu tergantung apakah dia akan dibully atau tidak sama teman-temannya. Iya. Misalnya Anda mau namakan Yoyon. Sudah jelas dibully nama anak Anda Yoyon tuh sudah jelas dibully. Dayat gitu. Tapi ada bro orang nama Dayat bro. Ya, ada. Biasanya orangnya keringetan gitu. Yang cepat. Enggak, tapi beneran di Indonesia harus mulai diatur sih. Harus mulai karena kasihan anaknya. Karena dia berdampak pada pekerjaannya. Dan psikologis anak tersebut. Misalnya anak bro, dinamai Israel. Jadi Gojek. Israel menuju kosanmu ya. Aku tidak mau pesen Gojek. Ya iya dong, kasihan dong. Kenapa aku di cancel terus menjadi Gojek? Namamu kan Israel. Israel kan malaikat penjemput nyawa, bro. Iya betul juga. Makanya misalnya nama Israfil, malaikat peniup trompet. Dia nggak bisa jadi anak band. Oh iya betul. Loh iya. Israfil lagi cek sound. Kabur. Dia stories lagi cek sound nih. Oh kiamat. Aku tidak mau kiamat. Jadi harus mulai diatur. Maksudnya nama-nama. Untuk memudahkan anak tersebut. Lagi ngasih nama Tuhan iseng banget. Iya kan? sih emang agak susah sih. Tiba-tiba dia lagi ngumpul. Aku Tuhan. Dipenggal sama orang. Tuhan palsu kamu. Enggak, nama saya Tuhan.
Malah kamu blasphemy, kamu Wah, penista. penista. Loh, bukan saya Tuhan, malah makin menista. Jadi penggal. Kasihan sekali. Iya, tiba-tiba ngumpul kan. Aku Tuhan. Lagi ospek, lagi ribuan orang, ya perkenalan, aku Coki, Iya. aku Tretan Muslim, aku Tuhan. Tolong orang tua, jangan iseng ngasih nama anak. Dampaknya nanti pas sudah tua, ya kan? Pas kecil gimana dia, bro? Iya betul. Tuhan, mata genitnya Tuhan. Sangat sulit sekali. Tapi memang Jangan aneh-aneh, pokoknya. jangan aneh-aneh ya, Ya. jangan aneh-aneh. Yang kedua, dilarang menulis masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Gimana? Aturan ini berlaku sebagai hukum di negara Pakistan. Oh ya, Pakistan kan Arab banget, nggak apa-apa sih, wajar kalau itu. Di dalamnya dinyatakan bahwa dilarang menuliskan istilah-istilah keagamaan Islam yang berbahasa Arab dalam bahasa lain. Oh, Jadi ya. kalau istilah-istilah agama Islam hanya boleh digunakan bahasa Arab, Ya. tidak boleh dengan bahasa lain. Misalnya, silakan dibaca, saya agak serem nih. Misal. Langsung aturan ketiga, Coki. Aturan ketiga. Karena agak panjang pembahasannya. Selain itu, istilah-istilah tersebut juga ditulis menggunakan huruf Arab. Jadi dengan selain menggunakan Oh, ya. bahasa Arab. Ya, atau wajar huruf sih di Arab, Pakistan memang Iya. memang karena dia Arab, ya wajar sih. Iya, jadi Tidak ya, ada komentar saya. Iya, di Pakistan memang ya. Coki mungkin ada komentar soal Loh, negara warga Pakistan juga tidak boleh berkomentar masalahnya. Oh. Oke, langsung peraturan ketiga. Freedom of speech ada nggak di Pakistan? Silakan aturan ketiga. Silakan aturan ketiga. Soalnya ada nuklir di Pakistan. Pak. Oke, Serem. senjata kimia. Oke. Oke, langsung kita ketiga. Nah, aturan ketiga ya. Di daerah ini laki-laki dilarang melakukan tari perut. Udah nggak mungkin ini. Ini yang palsu kan tadi? Ini yang palsu. Iya. Jadi aturan ini merupakan urban legend dari Mesir. Oh ya, karena cewek-cewek biasanya bro Betul. dari perut bro. Sebenarnya tidak ada satupun hukum positif yang menyatakan bahwa pria dilarang melakukan tari perut. Ya. Namun, tari perut dianggap tarian yang eksklusif untuk dilakukan oleh perempuan. Sehingga pria-pria yang melakukan tari perut bisa dicap sebagai gay di Mesir sana. Nggak usah dicap kalau aku. Yang mana hal itu adalah hal terkutuk bagi masyarakat Mesir. Oleh karena itu, tari perut untuk pria dianggap sebagai hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi tidak ada hukum dari negaranya, tapi karena itu biasanya wanita yang melakukan. Ya, lebih kepada jijik sih kalau pria. Tapi kan kalau di Mesir semua ketutup gitu, emang lo bisa bedain mana yang cowok, mana yang cewek? Oke. Ada peraturan lain? Nggak ada kan? Oke, sekian. Udah tadi Pakistan, Mesir lagi. Negara-negaranya cukup susah dikomentari ya. Betul. Karena banyak simpati. Nggak usah dilanjutin. Oke. Demikianlah aturan cu. Sampai ketemu lagi di aturan cu selanjutnya.